Bicara mengenai data BI ini Bulana, kredit perbankan Juni tumbuh 7,77% secara tahunan, turun dibandingkan dengan Mei 8,43%, kemudian dibandingkan dengan April juga 8,88%. Jadi trennya sedang turun kalau kita cermati ya kredit perbankan. Nah ini apakah ada perlambatan dunia usaha atau memang banknya yang hati-hati nih Bulana? Wah, kalau yang perlambatan Indonesia, Bu Syarmila yang bisa menjawab karena beliau yang ada di sebagai pelaku Iya, usaha ya. Tapi kalau kita lihat secara umum memang kan sejak awal tahun, sejak Trump terpilih gitu ya, itu iya, uncertainty-nya kan cukup tinggi. Isu mengenai tarif itu kan sudah mulai dari bulan waktu Trump terpilih di bulan November, kemudian terlebih lagi di bulan April. Jadi semua itu sudah ancang-ancang, aduh nih resiko ini gimana, resiko gimana. Jadi oke. kepalanya itu banyakkan resikonya. Nah, Iya, akibatnya apa? Akibatnya ya tadi bank melihat bahwa kalau resiko ini nanti benar-benar muncul, iya. terus tadi ya concernnya memang betul NPL yang selalu diinikan oleh bank. Nah, Hmm, nanti kaitannya dengan NPL gimana? Nah, sekarang ini kan sudah lebih clear. Nah, sepatutnya lah bank juga mulai menurunkan persepsi resikonya tidak setinggi awal tahun. Ya, karena kalau kita oke. nggak bantu ekonomi kita sendiri di dalam negeri ini susah. Sekarang udah lambat terus nih. Iya, Tentu iya. juga ada perubahan dari behavior masyarakat terkait konsumsi. Macam-macam lah ya Mas, nggak hanya satu faktor memang, Hmm, tetapi harus ada terobosan. Ya, kalau kita bicara dalam konteks sedikit teori, yang bisa menggerakkan perekonomian itu ya kredit. yes, Bentuknya oke. apakah itu kredit ke UMKM atau kredit perbankan. Nah, kalau tadi bersama yang sampaikan Bu Sarmila bahwa bank ini dari sisi aset komposisinya saya belum lihat ya Mas Pras ya. Oke. Mungkin bisa dibedah. Ya, memang porsi kredit masih lebih banyak, tapi apakah porsi pemilikan SBN ini meningkat? Itu Hmm, mengindikasikan bank memang sangat risk averse, sangat menghindari resiko. Pengennya oke. dia risk free aja Iya, asetnya. iya. Nah, ini yang akhirnya menjadi eh, tidak seluruhnya menjadi kendala, tetapi bank ini harus ikut loh membantu kredit, Hmm, iya, menyalurkan iya. kredit karena hanya dengan kredit ekonomi itu bisa tumbuh. Nggak semua perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Ada sih perusahaan-perusahaan besar menggunakan modal sendiri, bahkan mungkin dia pinjam dari luar negeri yang nggak terdeteksi di sini, misalnya Oke. apa nggak membuat perekonomian Hmm, apa tadi dari dana perbankan. Nah, UMKM misalnya, UMKM ini kan nggak banyak punya agunan, nggak punya quality agunan yang bagus gitu ya. Nah, padahal mereka itu yang menggerakkan perekonomian. Nah, lalu gimana gitu loh? iya, Uang ini iya. harus dari mana? Kan nggak Oke. mungkin UMKM itu maksudnya dia menggunakan uang sendiri. Yang ada dia jual rumah. Hmm, Nah, ini kan oke. ya Re likuiditas di UMKM sangat terbatas. yes, itu dia relaksasi dari kebijakan perbankan untuk penyaluran kredit nampaknya, seharusnya diupayakan lebih jauh begitu ya, sehingga bisa menggerakkan lagi Ya. aktivitas ekonomi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya bulan Agustus Mila, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia, kemudian Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Nah, baik Bu Sarmila, menarik kalau kita cermati dengan dari sisi penyaluran kredit yang diharapkan tadi memang ada sedikit relaksasi. Menurut Anda di bagian yang mana sih yang perlu segera dilakukan relaksasi di sana sehingga penyaluran kredit dari perbankan bisa optimal dan terserap juga nih oleh pelaku usaha khususnya UMKM yang Anda harapkan tadi Bu Sarmila? Kak, karena siapa sih yang mau pengen resiko ya? Hmm, Nggak mau resiko. Kita pengusaha juga nggak mau resiko. Siapa? Kita kan nggak mau ya resiko. Sama-sama mitigasi resikonya harus berjalan. Jadi oke. itu kan yang pertama adalah industri-industri yang berbasis agribisnis, Hmm. agroindustri itu boleh disupport oleh perbankan karena yakinlah bahwa kita hari ini tuh mumpuni ya untuk bisa mengerjakan proyek-proyek yang terkaitkan dengan agriculture, dengan energi, Oke. kemudian hilirisasi. Jadi nggak ada itu katanya kalau mesti MPL karena mungkin
mereka memberikan kepada pihak-pihak yang notabene proposalnya tidak benar-benar dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya sektor perdagangan jual beli aja dibiayain ya agak berat, tetapi kalau menggerakkan ekonomi Indonesia melalui industri-industri, membangun industri-industri itu sangat baik dan mitigasi resikonya menurut saya teratasi. Sekarang ini Pak, dengan adanya perjanjian kemarin antara Pak Prabowo dengan Presiden Trump itu orang Amerika senangnya minta ampun. Kenapa kita zero? Saya pun bilang jangan zero lah, harusnya 1% lah ya, biar ada harga Oke. itu ya. Maksudnya kalau boleh tuh kita 1% lah gitu, jangan Hmm, jangan nol banget gitu ya. Jadi ternyata yang di 0% import kita itu dari Cina dan dari Amerika gitu. Import oke. kita tuh dari Cina, dari Amerika itu dua-dua 0% masuk barangnya se-Indonesia. Ini PR juga buat kami-kami UMKM ataupun kita pelaksana pengusaha-pengusaha. Ini nggak gampang-gampang dan kita ekspor ke mereka itu 19% gitu ya. Jadi artinya udah saatnya perbankan fardu ain membantu UKM-UKM Indonesia supaya survive dan juga kita mempropagandakan untuk belanja produk dalam negeri kita sendiri gitulah. Oke. Satu-satunya yang harus kalau kamu cinta Indonesia, kamu bela Indonesia, kamu Ya, belanja ya, barang Indonesia gitu gitu. Itu harus terus ya. diapakan ya dan perbankan bantulah Hmm, produk-produk yang memang hasilnya untuk Indonesia. Jadi dari sisi konsumsi baik. yang banyak itu harus dibantu, harus dihidupkan industrinya, Ya, bukan hanya beli belanja gitu barang produk jadi, tetapi harus membangun investasi di bidang agribisnis, oke. agroindustri, Pak. Baik, baik, Bu Surmil. Nah, bulan lantas bagaimana dengan kesepakatan dagang Indonesia Amerika Serikat kemudian dengan Uni Eropa, EU, siapa kan ini akhirnya bisa menjadi boosterkah nantinya begitu untuk bisa mendorong perekonomian dan momentum yang tepat juga akhirnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk bisa menyalurkan kredit untuk produksi atau produktivitas dari industri di tanah air begitu, Bu Lana? Ya, jadi kalau kita menghitung yang tarif impor tadi itu Hmm, tarif resiprokal ya 19%. Kemudian ada tarif dasar sebetulnya 10%. Sehingga total tarif sementara ini untuk nanti ada tarif tambahan juga khusus untuk sektor-sektor tertentu. Jadi 29%. Nah, ini kalau masuk di dalam biaya produksi dari eh, perusahaan Mila gitu ya atau pelaku usaha yang lain itu kan berarti akan mengurangi margin dari pelaku usaha ya. Nah, inilah yang kemudian harus ada sharing lah, burden sharing, nggak hanya pelaku usaha yang nanggung, tapi termasuk juga perbankan. Ya, jadi kita harus sama-sama ini untuk menggerakkan perekonomian domestik. Kalau memang pasar kita ke Amerika kan secara tradisional itu banyak dalam bentuk apparel, baju, rajutan, alas kaki, mungkin furniture yang seperti itu ya, yang justru di situ banyak menyerap lapangan kerja. Jadi lebih banyak yang sifatnya labor intensif. Ada capitalnya, tetapi masih sebagian besar masih tetap labor intensif dan jumlahnya sangat besar. Untuk hmm, industri manufaktur yang saya baca dari BPS itu mencapai sekitar hampir 20 juta mereka yang bekerja di sektor tersebut. Nah, ini kan cukup besar. Nah, kemudian dibebani dengan oke lah import terendah. Tapi tetap itu akan menjadi cost kan. Artinya itu memang dibayar oleh masyarakat Amerika sebesar itu, tetapi supaya kita juga relatif bisa ekonomis ya di dalam memproduksi, banyak yang kita sebut sebagai high cost ekonomi ini oke. juga harus diperbaiki. Hmm, Kalau enggak ya tadi oke kita dapat tarif yang termasuk paling rendah. Tetapi kalau kondisi di dalam negeri internalnya pelaku usaha masih direpotin dengan high cost ekonomi, termasuk suku bunga loh, yang tadi tinggi itu high cost juga, Mas. Nah, ini gimana pengusaha bisa menekan biaya produksi sehingga katakanlah dengan 19% pun masyarakat Amerika masih bisa beli. Ya katakan tadinya itu harganya 100. Terus ya dijual dengan 10% kan 110. oke. Sekarang dijual dengan 29%, berarti 129. Nah, pelaku usaha katakanlah dapat margin tadi 10, dapatlah 90 gitu ya, yang dia dari ongkos biaya produksi. Nah, sekarang dengan adanya 129, apakah masyarakat Amerika masih tetap mau beli? Oke, dibandingkan barang lain mungkin paling murah. Tetapi alangkah baiknya jika pela- eh, biaya produksi yang tadinya yang dijual 100 tadi sebetulnya
bisa 90 dan pelaku usaha tetap bisa mendapatkan efisiensi katakanlah dengan biaya produksi 80, tadinya 90 kan menjadi 80. Dengan cara apa? High cost ekonomi ini harus betul-betul diperbaiki, Mas. Oke. Macetnya ke arah Tanjung Priok itu kan luar biasa. Itu bukannya itu high cost loh. Karena kan dia membutuhkan Ya, transportasi yang lebih mahal dan high cost lain lah yang kita baik. kalau bahas di sini akan panjang dan saya yakin Bu Sarmila Iya, akan iya. sangat paham betul high cost itu apa saja. Itu yang mungkin saya nggak tahu beban high cost ekonomi itu terkait dengan biaya produksi bisa sampai berapa. Dulu ada survei dari BPS ya, survei industri itu mencapai 5-7%. Saya nggak tahu Oke. sekarang berapa. Nah, itu kalau bisa dipangkas, lumayan biaya produksinya Iya, bisa iya. lebih rendah, sehingga Oke. harga barang kita yang kita jual plus tarif itu masih kompetitif gitu. Baik, baik, itu dia yang perlu dicermati dan tantangan yang perlu juga dituntaskan lebih kepada faktor internal begitu ya, sehingga bisa mengaktifkan lagi, menggeliatkan lagi aktivitas produksi dengan biaya yang lebih efektif dan juga efisien begitu di sana. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Bu Lana, Ibu Sarmila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Lana. Terima kasih Bu Sarmila. Mas Pras, Bu Ya. Sarmila, sampai ketemu lagi.